尊敬的各位点传师、各位坛主、各位幸福的家人，大家好。Sungguh berbahagia kita bisa berkumpul lagi di video kita selanjutnya ini. Jadi ini video ini akan melanjutkan lagi dari video yang kemarin tentang yang kemarin yang praktek ya. Yang praktek pertama, sekarang kita ini praktek yang kedua. Jadi praktek kedua ini Hosea akan lebih mendalam, akan menjelaskan tentang tools-tools yang ada di dalam Photoshop. Nah,各位幸福的家人，Hosea mengharapkan 各位幸福的家人pada hari ini，各位幸福的家人 semua dalam keadaan sehat-sehat, ya, Allah memilah memberkati semuanya ya, 各位幸福的家人, sehingga kalau misalnya di dalam tubuh yang sehat ini, tubuh di dalam tubuh yang sehat ini mempunyai pikiran yang sehat, pikiran yang cerah, maka ilham kita, ide kita akan muncul di dalam membuat desain grafis ya. Ayo kita mulai. Nah, pertama ke Wisi Muda Caren, aktifkan dulu Adobe Photoshop-nya ya, yang kayak gini ya gambarnya ya. Nah, klik 2 kali, setelah klik 2 kali nanti akan muncul seperti gini. Nah, ini tampilan lembaran kerjanya. Nah, pada video-video sebelumnya Hosea sudah menjelaskan tentang lembaran kerja ini Photoshop. Kalau misalnya seandainya ke Wisi Muda Caren belum, artinya masih belum paham, bagusnya kembali dulu ke video, lihat lagi video-video sebelumnya supaya bisa lebih jelas ya. Kalau misalnya dari awal nggak jelas, maka nanti video-video berikutnya akan tambah tidak jelas. Kalau seandainya video sebelumnya sudah jelas, maka akan melanjutkan ke video-video berikutnya akan lebih jelas dan lebih menyenangkan. Oke? Nah, semalam ya pada video sebelumnya kita sudah membuat latihan 1 sama latihan 2. Nah, kalau misalnya ke Wismu Caren sudah tahu menyimpannya, pasti bisa tahu membukanya ya. Yang kemarin kita coba buka dulu ya. Nanti kalau misalnya nggak tahu nyimpannya, nanti Hosea akan ngajarin lagi bagaimana menyimpannya ya. Nah, pertama kalau misalnya kita anggap ke Wismu Caren sudah tahu menyimpannya ya, kita file open. Kalau kita new itu berarti lembaran baru, sama sekali nggak ada gambar. Kalau kita filenya sudah pernah simpan, maka kita file open atau Ctrl O. Kalau misalnya di dalam shortcut kita bisa Ctrl O. Kalau yang di sini bisa langsung file open. Kemudian kita cari filenya yang mana. Makanya yang ini kita yang C, biasanya yang C ini adalah berisi file-file program-program kita. Kebanyakan kalau datanya di D atau di E, supaya nanti nggak gabung dengan programnya ya. Setelah di E, coba pilih foldernya. Yang warna-warna kuning ini artinya folder-folder tempat menyimpan file-file kita, seperti raci-raci. Jadi kalau misalnya tidak ada folder ini, tidak ada laci, kalau kita mencari file kita agak susah. Jadi kalau fungsi laci itu adalah untuk mengelompokkan file-filenya supaya lebih gampang kita cari ya. Misalnya punya Hosea di sini, Hosea kemarin ya menyimpannya di kelas media ya, Hosea punya. Tapi kalau misalnya kalau kau bisa mencari gurunya siapa saja, pasti gurunya sangat hebat-hebat dan boleh tanya sama gurunya bagaimana menyimpannya, bagaimana kemudian membuat foldernya. Kemarin di program komputer dasar udah diajarin untuk membuat folder segala macam ya, pasti kau bisa mencari, pasti gampang membuatnya ya. Jadi kemarin Hosea simpannya di sini, maka Hosea klik 2 kali. Nah, Hosea kemudian menyimpannya di latihan 1, kemudian latihan 2. Nanti Hosea tinggal klik aja langsung 2 sekaligus file dipilih, yaitu setelah pilih latihan 1, kalau mau pilih file yang lain tekan Ctrl, ditahan ya, kemudian pilih 2. Jadi langsung 2 file langsung sekaligus dibuka, bukan satu-satu ya. Kalau udah pilih open, jadi makanya langsung dibuka. Latihan 1 yang semalam punya ya, masih ingat ya, latihan 1 ini, latihan 2 yang ini ya. Kalau nanti nggak tahu menyimpannya atau udah hilang, lupa menyimpannya, nggak apa-apa, buka lagi ya. Misalnya filenya kita buka lagi, file open, tapi lain kali harus hati-hati, harus menyimpannya ya. Oke, kita cari gambar latihan Photoshop. Nah, yang ini latihan Photoshopnya, kemudian kita cari file yang kemarin yang latihannya itu apa, misalnya yang ini ya. Nah, ini ya kan, yang semalam punya ya, yang misalnya video sebelumnya ini. Jadi kalau misalnya menyimpannya, misalnya kita udah buang
Ya, kita udah buang latar belakangnya ini ya. Jadi latar belakangnya ke WC Mencaren dari video yang kemarin kita bisa melalui lasso, klik kanan, yang pilih ini 33 boleh ya. Yang paling gampang itu magic atau eraser magic, itu lebih gampang. Kalau seandainya latar belakangnya cuma satu warna, dia mau warna putih, warna biru, warna merah, warna kuning, segala macam, yang penting latar belakangnya satu warna, maka gampang aja dipotong. Misalnya saya akan pilih magnetik ya, langsung kita langsung klik aja. Nah, seandainya kalau di sini belum bisa, ini magnetik ya. Oke, sorry dulu. Ini magnetik ya, kita ini buka dulu ya. Ini backgroundnya dibuka, klik 2 kali. Nah, klik 2 kali, oke. Nah, setelah klik 2 kali, oh magnetik ya. Kalau dia nggak bisa magnetik, kita nggak apa-apa ya. Kita pakai yang ini, magnetik ya ini. Salah pula, magnetik lasso bukan ya, yang ini ya, magic ini ya. Magic Wand Tool ya, Magic Wand Tool ini sama-sama Husein, jadi nampaknya magnetik dengan ini ya. Ini Magic Wand Tool, kita klik langsung dia akan terseleksi yang satu warna ya, terseleksi satu warna. Kalau misalnya kita tekan delete maka akan terhapus. Ingat ya, yang ini yang di bawahnya lasso ini ada namanya Magic Wand Tools, ini yang kita pakai ya, cara gampang ya. Kalau pakai eraser juga boleh, erasernya eraser yang magic eraser bisa ya. Jadi setelah nanti dipotong baru kita pilih move tool, baru klik tahan, baru geser ya, geser di sini ya, lepas, gampang kan. Nah, tapi di sini Hose sudah ada, jadi nggak usah lagi. Nah, jadi kalau latar belakangnya ke WC Mencaren, masih ingat ya cara membuat latar belakang ini latar belakangnya ya, warna biru-biru. Kalau misalnya kita mau kasih warna putih, kita klik dulu di sini, kita pilih yang putih. Oke, sudah ganti ya, tapi di sini belum. Baru kita pilih yang tuang catnya ini ya, Paint Bucket Tool. Nah, baru pilih yang di sini. Nah, di sini kita nggak bisa tuang karena posisi layar yang aktif kita belum tahu yang mana. Kita mesti cari di sini. Nah, ini backgroundnya ya, cari yang aktif di mana baru bisa. Oke, nah ini udah tahu backgroundnya, kita baru tuang, baru bisa berubah. Jadi kalau layarnya, kalau misalnya di tempat yang salah, kita nggak bisa ya. Ini latar belakangnya ya. Saya ulangi lagi, ini posisi backgroundnya masih aktif di sini karena kita mau tukar latar belakang ya. Kemudian kita mau pilih warna, boleh warna yang lain, boleh kita warna yang kuning. Oke, setelah ini kita background kita yakinkan, kita tuang, maka dia berwarna kuning ya. Nah, terus Hose akan kenalkan yang di sebelah-sebelah ini, tool-toolsnya ini Hose akan jelaskan secara singkat yang biasanya Hose pakai. Tapi semuanya ya nggak mungkin semuanya Hose pernah pakai, tapi Hose yang pernah pakai aja Hose akan ajarin, sharing kepada ke WC Mencaren semua ya. Nah, yang kemarin kita ini move tool ya. Move tool ini artinya memindahkan barang-barang, misalnya memindahkan foto-foto yang kita udah potong atau ekstra, atau misalnya kita harus kita edit, semuanya kita pakai move tool. Kebanyakan kita memakai move toolnya ini ya, atau V ya, move tool V. Ini kan munculnya move tool dalam kurungnya V, berarti kita boleh aja tekan V atau kita klik di sini boleh ya. Nah, contohnya kemudian yang ini eraser. Nah, ini namanya bukan eraser, ini namanya rectangle marquee tool, kemudian ellipse marquee tool, single ellipse tool. Nah, Hose sering pakai ini rectangle marquee tool kalau misalnya kita mau seleksi bidang gambarnya itu persegi. Ya, kalau dia mau bulat, ellipse ya, ellipse. Contohnya ya, Hose akan misalnya Hose pilih yang ini. Misalnya kita mau pilih yang bulat. Nah, kemudian setelah ini kita pilih move tool. Nah, ini kita geser. Nah, kenapa kita nggak bisa geser? Nah, kenapa bendanya ini yang kita pilih itu nggak bisa? Karena keaktifan layarnya ini kita masih ada di background. Berarti potongnya kita salah. Jadi nanti kalau ketemu kasus kayak gini, ke WC Mencaren tenang aja. Aktifkan dulu layarnya. Pindah ke move tool. Ya, aktifkan klik kanan layar. Ya, udah aktif, baru nanti kita tengok. Nah, udah bisa kan? Jadi kalau misalnya kita potong nggak bisa, cari aktifnya itu layarnya di mana. Setelah nanti dia aktif,
baru kita udah langsung terpotong. Ya, ini potongnya potong yang bulat. Jadi kalau dia mau persegi, boleh klik kanan lagi, persegi. Nah, kita mau potong ini. Kita contohnya mau potong yang ini. Nah, kemudian kita pilih move tool-nya. Nah, kita klik, dia nggak bisa pindah. Kenapa? Karena layar yang aktif ini bukan di sini, tapi di sini. Jadi kita pindah layarnya ya. Ingat ya, kasusnya ini ingat. Kalau seandainya kita potong, kita kenapa nggak bisa? Nggak bisa, karena layarnya aktifnya di tempat yang salah. Kita klik kanan, aktifkan layarnya. Nah, baru kita pindahkan yang secara kita potong. Nah, gampang kan? Kita yang mau bulat, mau yang petak, semuanya udah bisa. Udah ngerti ya? Move tool-nya, ini ya rectangle-nya, ellipse-nya, pernah yang sering pakai cuma dua ini ya. Nah, kemudian yang tadi ini lasso, yang kemarin video sebelumnya udah Jose ajarin lasso, udah praktekkan polygon, magnetic ya. Kemudian magnetic itu untuk memotong bingkai yang langsung ke pinggir-pinggir, langsung lengket ya. Kalau mau lebih cepat kita pakai magic wand tool, dia memotong semua yang latar belakangnya satu warna. Ya, ini udah bisa juga. Nanti yang ice tool ini nanti kita akan praktekkan ya. Kemudian yang clone. Nah, ini clone saya akan ajarin clone ya. Clone ini untuk misalnya menghilangkan yang misalnya yang ada yang ya, yang ini ya, saya akan ajarin langsung ya, buktikan ya. Sekarang kita move tool. Nah, komisi mencari, ingat, kalau misalnya seandainya kita gini, layarnya kita gini, kalau kita ingin memperbesar, menzoom supaya dia gambarnya nampak lebih besar, tekan di keyboardnya, tekan alternatif, jangan dilepas ya. Tengok dulu di keyboardnya, tekan alternatif, udah nampak, jangan dilepas, tekan terus. Kemudian mouse-nya ini rodanya ke depan. Nah, ya, kalau udah oke, baru lepas. Jadi kalau untuk mengecilkan sama juga, tekan alternatif, mundur. Jadi sehingga kalau kita mau potong, misal kita mau edit ini, kita gampang ya, Kalau bukan dari menu ini bisa, dari menu bisa, tapi lebih gampang pakai shortcut. Ini namanya shortcut ya. Ulangi lagi, tekan tombol alternatif, rodanya ke depan untuk besar. Kalau mundur dia berarti untuk mengecilkan. Ya, misalnya Jose di sini mau membesarkan. Nah, kalau isi berbicara tengok ya, ini ada seperti baut. Nah, di sini kita Jose akan ajarin bagaimana membuat klik di sini, klik kanan, clone, stem tool. Itu clone artinya kita mengcopy. Jadi Jose akan kopikan yang warna orange ini, kita timpakan bautnya ini sehingga bautnya jadi hilang. Fungsinya juga apa? Kalau clone ini kalau misalnya ada yang berjerawat, ya, ada yang kan jerawatnya bintik-bintik. Jadi kalau misalnya yang untuk menghilangkan jerawat, ya, atau menghilangkan flek-flek yang hitam, kita boleh pakai clone ini, ya, itu namanya editing, ya. Jadi nanti yang nggak cantik, yang nggak berjerawat, yang suka jerawat, nanti kita edit menjadi yang tidak berjerawat. Kalau misalnya yang kulitnya hitam, boleh kita edit menjadi agak putih. Ya, tapi itu namanya editing, itu juga editing. Ya, kita harus mensyukuri Laumu yang memberikan kepada kita apa adanya. Ya, kita harus syukur baru bisa bahagia. Ini hanya ilmu editing aja ya. Nah, di sini saya akan kopikan orange-nya ini, timpakan ke warna baut sehingga dia akan hilang ya. Saya ulangi, di clone. Nah, komisi cari di situ clone, ada namanya clone ya di sini ya, clone. Klik. Nah, sekarang kita mau copy yang warna orange. Dekatkan warnanya, yang dekat-dekat ya. Kemudian tekan alternatif. Nah, dia berubah ya, udah berubah. Klik di sini sekali sehingga dia akan copy. Baru lepas, artinya udah lepas ya. Udah klik, udah lepas, baru ditimpakan. Ya. Kenapa ini nggak bisa? Karena layarnya yang aktif bukan yang ini ya. Kita Jose lupa ya. Kita pilih lagi move tool. Nah, kita aktifkan layarnya sehingga yang aktif ini dulu baru bisa ditimpa ya. Jadi kadang-kadang Jose juga lupa. Tapi nggak apa-apa, namanya kita sama-sama belajar ya. Yang penting kalau misalnya nggak bisa, berarti kita tengok aktifnya berarti salah ya. Ulangi lagi, Jose kembali lagi ke clone ya. Kopikan yang dekat-dekat warna, tekan alternatif, udah, klik yang warna yang ingin kita copy, kemudian lepas, baru timpakan kepada yang baut-bautnya ini. Ya,
yang baut-bautnya ini. Oke, kita cek dulu kenapa nggak bisa ya. Move tool-nya dulu. Nah, kemudian kalau kita clone, ya eraser-nya, kalau eraser kita mau potong juga boleh ya. Kita misalnya kalau potong, misalnya kita menghapus ya. Oh, ini kena kunci atau apa ya? Nanti mesti tengok dulu layer. Ya, kita tes dulu. Nah, ini oke. Ini eraser. Ini semua nggak bisa ya, semua nggak bisa. Kita tes dulu kenapa nggak bisa dia. Email store stop. Ya, pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa ya. Kita kecilkan dulu. Nah, ini artinya, nah kenapa ini nggak bisa? Karena di sini selectingnya masih aktif di sini. Selectingnya masih aktif di sini, pasti bisa. Jadi kita harus di-select dulu, di-select ini kita finishkan dulu. Artinya kerja kita yang di sini belum selesai, kita udah kerja di tempat lain. Jadi otomatis komputernya ini nggak mau. Jadi selesaikan dulu yang di-select ini, supaya artinya yang aktif ini dimatikan dulu, baru bisa ini. Oke? Nah caranya bagaimana? Kalau kayak gini dia masih aktif ini, berarti kita di-select. Di-selectnya pakai tekan Ctrl D. Ctrl D. Ya. Berarti artinya udah finish baru komputernya bisa kerjakan yang lain. Jadi kalau misalnya komputer kita, kalau misalnya masih ada kerja ini dikerjakan ini nggak bisa. Namanya komputernya itu komputer otomatis, dia harus artinya beraturan ya. Nah setelah ini udah aktif semuanya, kita pilih lagi move tool, kita cek. Nah ini udah aktif ya, udah aktif. Nah baru kita besarkan, baru kita sekali lagi clone ya, lamut sepe, semoga bisa ya. Oke, kita kopikan, nah kita timpa. Nah, oke bisa. Ayo ya, pasti bisa. Kenapa? Artinya nggak bisa clone, nggak apa-apa. Kita cek dulu di layernya aktifnya di mana. Kemudian dia ada artinya pekerjaan yang belum selesai. Kalau belum selesai, dia selesaikan dulu. Artinya Ctrl D diselesaikan dulu, baru bisa. Nah, itu ya. Jadi Cahayu, jangan menyerah. Ayo maju terus, pasti bisa ya. Jadi gampang sekali. Nah kalau misalnya kita yang putih-putih ini juga bisa dihilangkan. Caranya juga sama, alternatif, pilih yang dekat-dekat warnanya, kemudian kita kopikan. Jadi warna putihnya hilang ya. Jadi kalau mau berjerawat segala macam boleh pilih. Nah ini, pilih yang dekat-dekat, klik sekali, lepas, baru timpakan. Klik aja timpakan ya. Oke, klik sekali, timpakan. Oke, klik sekali, timpakan ya, dan seterusnya. Kalau yang warna hitam-hitam ini juga sama. Kalau misalnya ada bintik-bintik yang putih ya, dekat-dekatkan ini warnanya, kemudian kita, nah udah hilang kan. Jadi yang orang-orang yang nggak sempurna juga bisa sempurna. Oke, tunggu ya. Jadi kemudian kita tengok dulu ya, yang ini juga ya, kita mau hilangkan ini, tekan ini. Nah, kita hilangkan ya. Ini. Oke. Nah, saya yakin kalau besi multicara pasti bisa semuanya. Ya, ini artinya clone. Clone ini menghilangkan. Kemudian tadi ini latar belakang, ini teks, ini artinya untuk yang tulisannya. Kemudian kita mundurkan supaya dia jadi semuanya terlihat semua. Oke, semua udah terlihat ya. Nah, kemudian yang turun ke bawah ini eraser ya. Eraser ini juga untuk menghapus, eraser. Jadi eraser ini kita menghapus pada posisi layar yang aktif. Jadi kalau kita yang aktif di sini, kalau kita menghapus yang di sini ya nggak bisa. Nggak bisa. Kita eraser ini nggak bisa. Nah, kalau kita menghapus yang aktif ini boleh. Saat. Nah, kalau yang tempat lain nggak bisa. Nah, seandainya kalau kita lagi potong, lagi apa. Kalau misalnya kita terpotong, kita mau undo, mau kembali, ini boleh. Ya, tekan Ctrl alternatif Z sekali, nanti dia mundur ya. Oke, Ctrl alternatif Z, nah nanti dia kembali lagi ke yang semula kalau kita mau undo ya. Jadi ingat, ini brushnya ini kalau dia mau hapus boleh, dia dari yang kecil, dari yang misalnya sampai yang besar, boleh klik 2 kali dia langsung besar nanti ya. Nah ini kita nggak bisa hapus. Kenapa? Karena aktif layarnya beda. Hapus layarnya di sini. Nah, oke, udah bisa ya. Udah tahu ya cara menghapus erasernya. Ini tongnya ya. Kemudian kita undo dulu. Kita undo. Nah,
Seterusnya ini tongcetnya itu untuk bikin latar belakang ya. Usia ini teks, nanti yang fungsi-fungsinya nanti kalau yang lain nanti langsung kita praktekkan di gambarnya segala macam ya. Kemudian save. Nah, kebiasaan pencarian itu kalau misalnya kebiasaan klik kanan ini rectangle ya. Kita mau tambahkan, mau tambah tombol, mau tambah apa ya, kita boleh ya. Misalnya kita di sini pilih yang di bawah ini ya, pilih yang di bawah ini, nampak ya? Nampak ini namanya rectangle tool ya. Klik kanan, di sini ada kotak, ada yang dia agak bulat, dia kemudian ada yang bulat-bulat ya. Ini kalau kita bikin peta, kita klik, ini artinya mau bikin kotak. Kotaknya ini kita kalau warna kuning, jangan kuning nanti nggak nampak. Kita kasih warna yang lain, misalnya warna merah. Nah, nanti kita bikin kotak persegi maka dia warnanya warna merah. Kalau misalnya kita mau bikin agak bulat boleh, kita bikin di sini ya agak bulat boleh. Ini artinya kita tambahan membuat tombol ya. Kalau mau bulat ini juga ada bulat, oval juga ada. Nah ini, oke, gampang ya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih yang lain, kasih custom ya, custom ini kalau misalnya kita di sini ya, kita bisa mencari tengok yang di ini, yang di atas. Nah, ini ada bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk yang unik. Kalau misalnya mau tambah di dalam editing kita boleh ya, yang unik-unik. Misalnya ada love, kita pilih, kita klik 2 kali, kita langsung klik tahan. Nah, love-nya. Nah, love-nya ini kalau kita mau tukar warna boleh ya. Kita di sini kan aktifnya di sini love-nya ini ya. Nah, kita klik 2 kali di sini. Kita mau kasih warna apa boleh, warna pink. Nah, kan nanti di sini akan berubah warna pink. Nah, coba peta ini, coba klik move tool-nya ini. Kita misalnya mau ganti warna ini, tombol yang ini ya, persegi. Kita yang ini, kita klik kanan dulu, save. Ya, aktifkannya di mana? Aktifnya di sini. Berarti kita pilih di sini ya, mau tukar warna ya. Klik 2 kali. Misalnya kita mau warnanya warna biru. Nah, aktifnya di mana? Tukar warnanya di sini. Kalau ini kita mau tukar warna lagi, klik kanan, aktifkan dulu. Geser. Nah, berarti udah aktif. Berarti yang ini kita kasih lagi, klik 2 kali. Kita misalnya mau kasih warna yang hijau. Nah, begitu gampang ya. Gitu gampang, mau save, mau segala macam ini gampang. Ini namanya zoom juga boleh ya, latar belakang. Nah, ini artinya kalau misalnya kita mau hapus gambarnya yang ini juga boleh ya. Kita mau hapus gambar ini. Klik kanan, aktifkan dulu. Nah, ini kita mau hapus ini ya. Jadi kalau kita udah aktifkan di sini, kita mau hapus secara permanen atau dia cuma menghilangkan sebentar juga boleh. Kalau dia mau permanen, langsung udah aktif ini, tekan delete, maka dia langsung terhapus. Ya, langsung terhapus. Yang ini juga nanti kita akan hapuskan. Ya, akan hapuskan backgroundnya ini. Ya, backgroundnya nanti kita hapuskan. Nah, seandainya kalau ini yang mau hapus, klik kanan, layar. Nah, kita tengok, ini bergerak kan? Nah, bergerak kalau kita mau hapus permanen atau tidak. Kalau tidak, kita kalau cuma hanya sementara aja, ini nampak ya, kewisi pencarian mata-matanya semua. Mata-matanya ini kita hilangkan, itu berarti hilang sementara. Jadi bukan di delete, tapi dia hilang sementara. Kalau memunculkan kembali boleh. Nah, ini ya. Jadi gitu gampang ya. Fungsi mata ini berarti kita hidupkan. Kita perlihatkan gambarnya. Kalau kita matikan dia matanya berarti tidak bisa dilihat. Ya, begitu gampang ya. Oke. Jadi saya yakin kewisi pencarian semuanya pasti pintar-pintar semua. Jadi demikian sekilas kita pengenalan untuk sesi yang pertama, untuk pengenalan semua toolbar-toolbarnya Hosea sudah jelaskan. Kemudian secara sekilas membuka media, menyimpan media. Oke, menyimpan nanti Hosea ajarin ya. Misalnya keadaan kita bisa mau nyimpan ya. Kita rapikan dulu ya, baru kita cara menyimpannya ya. Hosea ini yang jelek-jelek Hosea hilangkan dulu ya. Tekan delete ini. Tekan delete ya. Ya, kita rapikan dulu supaya dia lebih rapi ya. Oke, kita rapikan dulu. Kita simpan aja. Nah, kita rapikan. Nah, seandainya kita mau menyimpan. Nah, kalau misalnya kewisi pencarian kalau lupa menyimpannya, maka akan yang kita bikin ini semuanya akan sia-sia. Jadi cara menyimpannya apa? Tekan file ya. File save. Kalau save itu artinya menimpa nama yang sudah ada. Tapi kalau save as itu berarti nama yang baru. Kita belum pernah menyimpan. Klik aja file save as, diklik, nanti cari menunya kita mau di folder mana, mau di D atau di E. Kemudian kita harus tahu posisi folder kita ya. Kalau nanti mau belajar folder segala macam cara menyimpannya, boleh langsung sama gurunya.
itu harus kuasai benar-benar. Karena kalau misalnya kita nggak kuasai, kita mau nyimpan di mana, kita nanti carinya di mana kita nggak tahu, ya. Makanya kita harus tahu. Misalnya di E atau di folder mana, misalnya di sini. Nah, Hosea akan cari, misalnya di sini, oke, Hosea tulis latihan 2 atau 2C. Hosea kan sudah ada ya, namanya 2A, 2B, 2C, boleh ya, terserah. Ingat aktifnya di kelas ini, nanti Hosea akan mencarinya di kelas ini, baru cari latihan, baru bisa dapat file-nya. Kalau kita misalnya lupa menyimpannya di mana, maka akan sia-sia kita menyimpannya. Kecuali kita nanti search. Cara search-nya itu gampang, nanti cari juga gurunya ya. Oke, save. Ya, oke. Nah, kemudian simul cara nanti di sini akan tertukar jadi latihan 2C. Nah, itu berarti file kita sudah tersimpan, udah aman. Oke? Jadi semua dasar-dasarnya untuk yang sesi pertama, pertemuan pertama itu ada 3 video, saya sudah jelaskan. Nanti kita akan ketemu lagi untuk yang pertemuan kedua membahas tentang bagaimana edit foto yang selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi ke video berikutnya. Bye bye.